Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, apa arti puasa Ramadan bagi seorang Hajah Ai Nur Thayyibah ke Makkah 2 kali? Oh, gitu. Ya, alhamdulillah kalau bagi saya sih ini apalagi 10 kedua ini adalah bulan Maghfirah, jadi bulan ampunan yang mudah-mudahan bisa diampuni semua dosa-dosa yang ada, yang lalu sampai yang sekarang, mudah-mudahan diampuni oleh Allah di bulan Maghfirah ini gitu. Bu Ai kan orang baik, masa merasa punya dosa gitu? Ya iyalah, setiap manusia pasti punya rasa salah juga. Kita harus mengakui bahwa kita memang pasti ada salah yang terlihat dan tidak terlihat, terasa dan tidak terasa pasti ada. Jadi selalu di bulan Ramadan ini selalu ingin mengisinya dengan apa? Alhamdulillah mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan ya ngaji lah, ngaji Quran lah gitu. Terus? Ya kan. Minimal kita harus punya target juga ngaji Quran ini berapa hatam dalam Ramadan ini. Jangan kalau awal-awal sih memang kan kita ngaji Quran hanya one day one juz. Kalau sekarang berarti harus lebih ditingkatkan. Oh, gitu. Jadi 1 bulan Ramadan bisa 2 kali hatam. Alhamdulillah. Oh, masa keren. Itulah seorang hajah ya, beda sama saya. Atur Bu Ai. Ya, itu sebelahnya Bu Sri ya. Bu Sri gimana arti semua puasa Ramadan? Enggak ada. Tidak mau jawab. Atur nun. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ini adalah hari ke-15 dari puasa Ramadan 1447 Hijriah. Dan seperti biasa di Pusat Jawa Barat ini ada program takrib tadarus qabla maghrib. Dan hari ini yang akan memberikan bimbingannya adalah Ustadz Ahsanuddin. Beliau sebagai koordinator dari Aqsa. Dan surat yang akan dibahas hari ini adalah surat Al-Qari'ah. Kita ikuti kegiatan hari ini. Baik, pada tadarus sore hari ini kita tidak hanya akan membaca bersama-sama, tetapi akan juga mengupas ya tentang kaidah atau kaidah tajwidiyah daripada materi yang akan kita baca hari ini. Ya, ini surat yang lumayan panjang ya, lumayan panjang dan sangat nikmat apabila dibaca di dalam salat gitu Pak ya. Nah, ini sangat nikmat. Al-Qari'ah. Nah, ini dalam definisinya Al-Qari'ah itu apa Pak artinya? Hari kiamat, bukan seorang pembaca ya Pak ya, karena ketika itu ada yang menyalahkan terjemah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, bukan seorang pembaca? Jelas beda Pak ya. Beda antara qari'ah dengan ain dengan qari'ah dengan hamzah. Kalau dengan hamzah memang artinya adalah seorang pembaca. Tapi kalau al-qari'ah dengan ain artinya adalah hari kiamat, seperti itu. Baik. Kita akan mulai Bapak ya. Metodenya adalah talqin, saya dulu yang membaca per ayat, kemudian Bapak dan Ibu mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, kita ulangi satu kali lagi Pak ya, satu putaran lagi kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه
ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, Pak, kita akan sama-sama membahas tentang hukum tajwidiyahnya, Pak ya. Baik, yang pertama kita ke ayat yang pertama. Al-Qari'ah. Ya, di situ Bapak ada fathah ya. Oh iya, ada alif lam. Di situ disebutnya hukumnya apa, Pak? Alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah itu bahasa lokalnya, Pak ya. Nah, bahasa interlokalnya apa? Nah ya, bahasa yang sesungguhnya, istilah yang sebenarnya apa? Apakah alif lam qamariyah atau apa? Istilah yang sebenarnya adalah idhar qamariyah, gitu Pak ya. Idhar qamariyah. Kenapa disebut idhar qamariyah? Karena lam ta'rif atau huruf lam di sana itu terbaca dengan jelas, gitu ya. Nah, lawannya adalah idgham syamsiyah ya, idgham syamsiyah. Yang namanya idgham itu sifatnya dimasukkan, artinya huruf yang terkena idgham itu biasanya tidak dibaca ya. Nah, tapi di sini adalah idhar qamariyah, gitu ya. Allah. Ketika idhar qamariyah, kita tidak boleh membacanya dengan pantulan atau dikolkolahkan. Al-Qari'ah. Nah, ini nggak boleh, Pak ya. Harus al-qa, gitu ya. Al-qa tanpa ada pantulan ya. Al-Qari'ah. Nah, kemudian setelah itu kita menemukan fathah menghadapi alif ya. Itu adalah mad tabi'i al-qa. Setiap mad tabi'i wajib 2 harokat, gitu Pak ya. Setiap mad tabi'i wajib 2 harokat. Kok istilahnya wajib ya? Kalau tidak 2 harokat itu keliru ya Pak ya. Makanya tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, nggak boleh ya Pak ya. Harus 2 harokat saja. Al-Qari'ah, gitu aja udah cukup ya. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tidak boleh terlalu panjang, gitu Pak ya. Nah, apabila panjang gimana? Itu nanti akan masuk pada pelanggaran. Pelanggarannya disebut dengan lahan, ya Pak ya. Lahan. Lahannya apa? Lahan khafi, ya, lahanul khafi. Lahanul khafi itu adalah pelanggaran ringan sebetulnya sih Pak. Pelanggaran ringan, tapi tetap yang namanya walaupun ringan, yang namanya pelanggaran. Yang namanya kesalahan, gitu ya. Nah, tidak boleh terjadi kesalahan dalam saat membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi harus pas 2 harokat saja. Al-Qari'ah. Jadi kalau misalkan disambung gimana? Misal Al-Qari'atu mal-Qari'ah, gitu Pak ya. Kalau kita sambung Pak nih, kalau kita wasol, ayat pertama, ayat kedua kita wasol, kita gabungkan, sementara ayat yang lainnya kita baca satu ayat. Itu su'ul adab. Itu adalah adab yang buruk saat membaca Al-Quran. Kalau mau dibaca satu ayat semuanya. Kalau mau diwasol, wasol yang benar, gitu Pak. Nah, seperti itu. Jadi jangan lantaran Al-Qari'ah ini dia pendek, kemudian kita tanggung, kemudian kita wasol. Jangan. Alasannya kalau seperti itu nggak boleh, gitu Pak ya. Jadi harus walaupun pendek, seperti misalkan Alif Lam Mim
Tapi satu ayat kan itu Pak ya, dibaca maka baca satu ayat. Kalau mau diwasol, wasol semuanya. Seperti itu. Maka kalau kita mau wakaf per ayat, maka wakaf per ayat semuanya. Gitu. Jadi dosa enggak sih Pak ya. Tetapi itu termasuk perangai buruk saat membaca Al-Quran. Seperti itu ya Pak ya. Disebutnya dengan su'ul adab fil qiraah ya. Jadi perangai buruk saat membaca Al-Quran. Seperti itu. Dan kita tahu Pak ya, setiap perangai yang buruk itu Allah nggak suka gitu Pak ya. Maka walaupun pendek, tetap kita baca satu ayat gitu. Dan itu lebih baik satu ayat. Seperti itu Pak ya. Baik. Tadi Pak ya, jadi tidak boleh lebih daripada 2 harokat gitu Pak ya. Tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Al-Qari'ah gitu aja ya, tidak boleh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, tidak boleh. Memang Pak dalam membaca Al-Qur'an itu ada satu dinamika gitu Pak ya. Dinamikanya apa? Ada lagu, ada bacaan. Nah gitu Pak ya. Yang perlu kita dahulukan itu Pak, lagu dulu atau bacaan dulu Pak? Bacaan ya Pak ya. Gitu. Karena lagu ini tujuannya adalah untuk memperindah bacaan. Tetapi bukan berarti lagu ini yang harus jadi prioritas, enggak gitu Pak ya. Nah kita kebanyakan itu mendahulukan lagu daripada bacaan. Yang penting lagunya enak, kayaknya kurang enak deh kalau nggak dipanjangkan. Misalkan seperti ini misalkan Mbak, Al-Misbahu fi Jujajah ya Pak ya, padahal matabi'i itu ya. Yang boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat itu adalah mad jaiz dan mad wajib itu ya Pak ya. Dan mad-mad yang lainnya seperti mad harfi, mad lazim, harfi musabba kayak gitu. Kalau mad tabi'i itu tidak boleh lebih daripada 2 harokat gitu ya. Seperti itu. Baik, kita ikutin Bapak ya. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah seperti itu Pak ya. Kalau mau disambung boleh ya. Tetapi ingat, kita harus tahu cara wakaf wal ibtida'nya ya. Wakaf wal ibtida' itu maksudnya kayak gini Pak nih. Coba Pak gini ya. Pentingnya wakaf wal ibtida' itu kayak gini Pak nih. Ada satu kata yang sama tetapi cara bacanya berbeda. Misal kayak gini. Ini ibu Budi. Yang pertama itu Pak ya. Ini ibu Budi. Ini ibu Budi. Yang kedua, ini ibu Budi. Yang ketiga, ibu ini Budi. Sama nggak Pak itu kalimat dan maksudnya? Kalimatnya sama ya Pak ya, isinya. Tapi maksudnya beda konteksnya ya Pak ya. Yang pertama, ini ibu Budi. Yang kedua, ini ibu Budi, gitu ya Pak ya. Yang ketiga, ibu ini Budi. Tiga-tiganya beda ya Pak ya. Nah, ketika kita membacanya langsung, artinya tidak ada berhenti, tidak ada jeda. Ini ibu Budi. Itu maksudnya satu, ya Pak ya? Satu maksud tertentu. Ketika kita berhenti di titik yang tertentu, titiknya misalkan kita kasih koma lah. Kita berhentinya di ini ibu, koma Budi kan gitu ya. Ini ibu Budi. Nah, ketika kita salah wakaf mutlak, ketika kita salah wakaf wal ibtida, itu akan merusak kalimat seperti itu Pak. Gitu. Akan merusak kalimat seperti itu. Nah, maka boleh diwasol ya, tetapi kita harus tahu bagaimana cara mewasol yang baik dan benar seperti itu Pak ya. Tapi kalau misalkan kita belum bisa bagaimana cara mewasol yang baik dan benar, maka baca
bacalah ayatan-ayatan, per ayat saja. Walaupun di situ ada tanda dilarang berhenti, tapi kalau sudah genap satu ayat, Pak, itu sudah sempurna kalimatnya. Gitu Pak ya. Jadi kita cari aman saja, per ayat saja kita bacanya. Gitu ya. Baik. Kita ke ayat ketiga, Pak ya. Nah, di ayat yang ketiga ini ada mad tabi'i menghadapi, Bapak di situ mad tabi'i menghadapi apa, Pak? Wa ma adra. Apa? Alif. Kata Bapak apa Pak itu? Huruf apa, Pak? Wa ma adra. Ada wama panjang di situ. Alif ya, kata Bapak alif juga ya. Baik, Bapak. Wama adra. Ayat yang ketiga, Pak. Ayat yang ketiga. Wama adra. Ya, wama adra. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata, artinya katanya terpisah berbeda, ya, maka bacaannya harus lebih daripada 2 harokat. Gitu. Itu yang disebut dengan mad jaiz. Mad jaiz. Nah, jadi kaidahnya adalah, kaidah mad jaiz itu adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Yang ditemui mad tabi'i di situ hamzah atau apa, Pak? Hamzah atau alif? Coba Pak, yang ditemui di mad tabi'i setelah mad tabi'i itu hamzah atau alif? Betul Pak, hamzah itu. Coba, sedangkan kaidahnya kayak gitu, kaidahnya itu alif ya, berarti harus dibaca panjang atau 2 harokat saja? Panjang. Kenapa panjang Pak? Itu kan soalnya alif bukan hamzah. Nah, berarti itu bukan alif Pak, itu hamzah. Cara membedakannya gimana? Bapak, huruf alif itu nggak ada Pak. Ya, huruf alif itu, adapun ada huruf alif, tapi huruf alif itu huruf yang istimewa. Gitu Pak ya. Dan fungsinya alif itu hanya satu saja fungsinya, yaitu apa? Memanjangkan bacaan. Kalau misalkan huruf yang setelah huruf mim, wama, itu alif. Tapi setelahnya lagi, walaupun bentuknya sama seperti alif, tetapi itu bukan alif, itu hamzah. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya adalah ada harokat nggak di sana, ada fathah nggak di sana, ada kasroh nggak di sana, ada domah nggak di sana. Nah gitu ya. Kalau nggak ada kasroh, kalau nggak ada domah, kalau nggak ada fathah, yang itu semua dinamakan harokat, maka itu bukan alif, itu hamzah. Gitu Pak ya. Nah jadi kalau ada alif di atasnya ada fathahnya atau ada kasrohnya, itu bukan alif, itu hamzah. Tapi bentuknya itu alif kok? Iya. Hamzah juga dia huruf yang istimewa. Keistimewaannya apa? Dia bisa berubah bentuk Pak, gitu. Gitu Pak ya, bisa berubah bentuk. Yang tadinya hamzah seperti ini bentuknya, dan di satu kondisi dia bisa berubah bentuk menjadi alif, dan juga bisa berubah bentuk menjadi waw, dan juga bisa berubah bentuk menjadi iya. Itu adalah hamzah. Gitu Pak ya. Baik. Nah jadi itu adalah hamzah Pak ya, bukan alif. Nah di sini mad jaiz munfasil ini Pak, dia bisa dibaca, ada opsionalnya Pak ya. Mad jaiz itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 harokat atau 4 ketukan, boleh dibaca 6 ketukan. Tetapi sekali lagi, menurut Imam Jarkashi, ketika ada pilihan seperti itu Pak, maka kita dianjurkan untuk mengambil yang paling tinggi angkanya
Berarti berapa Pak? 6 harokat gitu ya. Kendati bisa dibaca 2 harokat, tetapi ketika ada opsi 6 harokat, baca 6 harokat gitu Pak ya. Wa ma adraka mal qari'ah gitu ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Untuk membedakan itu bukan mad tabi'i tetapi mad jaiz gitu ya. Baik. Kita sama-sama Pak ya baca ayat ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah gitu Pak ya. Nah, huruf ro di sini nanti dulu sebelum huruf ro itu ada huruf dal. Bapak di situ ada huruf dal. Huruf dal di sini adalah punya sifat, huruf dal itu punya sifat qalqalah ya Pak ya. Qalqalah. Coba Bapak, sebelum kita membahas qalqalah, huruf dal itu makhrajnya di mana Pak? Ada yang sudah tahu Pak makhrajnya? Tempat keluarnya huruf dal? Huruf dal itu ujung lidah. Ujung lidah dengan apa Pak? Dengan gigi seri. Ada nggak Pak Ibu yang masih merasa huruf dal itu sama seperti huruf D? Kalau huruf D itu lidah dengan gusi Pak. Coba Pak, coba ya. Dadang, ya. Diding, dudung. Mohon maaf nih jemaah apabila ada yang bernama itu ya. Dadang, diding, dudung. Lidah lebih kerasa ke gigi atau ke gusi? Coba ke gusi atau ke gigi Pak? Dadang. Ke gusi atau ke gigi? Ke gusi ya. Nah, huruf dal itu bukan seperti huruf D. Maka kalau kita masih melafalkan huruf dal ini sama dengan huruf D, misalkan ya, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, ya Pak ya. Maka ubah yang tadinya lidahnya ke gusi itu harus ke gigi. Qul huwallahu ahad, Muhammad, bukan Muhammad, Muhammad, ya. Ketika lidah ditempelkan ke gigi, maka akan menghasilkan bunyi yang lebih lembut daripada kita menempelkannya dengan lidah dengan gusi gitu ya. Jadi bukan wama adraka mal qari'ah, wama adraka enggak, tapi wama adraka, ya lebih lembut dia ya. Wama adraka mal qari'ah. Nah gitu Pak ya. Huruf dal itu nempelnya bukan ujung lidah, tapi nempelnya bukan ke gusi tapi ke gigi seri ya, gigi seri atas. Kemudian Bapak kita menemukan huruf ra. Huruf apa Pak? Ra. Coba masih ada Pak yang melafalkan huruf ro dengan manyun? Ro, misalkan kayak gitu Pak. Misal saya baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Ar-Rahman. Ya. Coba Pak. Huruf ro itu tidak boleh manyun Pak. Ya, huruf ro itu tidak boleh manyun. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada huruf manyun kecuali satu, wau. Ya. Selain wau tidak boleh manyun. Huruf lam apabila tebal boleh manyun, tidak boleh. Jadi melafalkan Allah itu Pak, ketika kita mengucapkan Allah itu bukan Allahu Akbar, Allah, enggak, bibir enggak manyun ya Pak ya. Harokat fathah itu namanya juga fathah Pak. Fathah itu fataha, terbuka ya. Harokat fathah itu terbuka bibirnya, bukan maju. Kalau maju mah disebutnya dhammah Pak. Dhammah itu baru monyong. Setiap huruf yang kena dhammah harus manyun gitu Pak ya. Misal
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu harus manyun. Karena domah itu juga artinya secara bahasa manyun Pak itu. Nah, tapi Allah ini dia harokatnya fathah ya Pak ya. Nah, maka tidak boleh manyun. Bukan Allah, tapi Allahu Akbar. Ya, jadi bukan Allahu Akbar, enggak, tapi Allahu Akbar, bibirnya rata, tidak manyun. Ya, nah begitu juga huruf ra, bukan ro, tapi ra, bukan ro, tapi ra. Ya, gini Pak, begini ya, kata Syekh ini, kata Syekh Hanafa Maulana. Makhraj huruf itu seperti ini Pak nih. Ibarat coba ini ya. Nah, ini sajalah. Pak, kalau ini ada beberapa titik di sini Pak ya. Kalau misalkan saya ketuk titik pinggir, titik tengah sama titik pinggir lagi. Gitu Pak ya. Coba. Akan ini enggak ya? Ini aja Pak ya ilustrasinya ya. Ini umpama lidah nih Pak. Umpamanya lidah nih ya. Nah, ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian ujung dalam ya Pak ya. Nah, kalau misalkan saya tekan Pak ujung yang sebelah sini gitu Pak ya. Coba bisa nggak ya di sini ya? Bunyinya kayak gitu Pak ya. Bunyinya gimana ya ilustrasinya ya? Coba saya gini aja nih. Ini Pak. Saya tekan, saya ketuk sebelah sini, kemudian saya ketuk sebelah sini. Kira-kira suaranya beda nggak Pak tuh? Beda ya. Ketika kita memonyongkan bibir dan tidak memonyongkan bibir, itu akan menghasilkan suara berbeda. Kecuali kalau misalkan kita melafalkan lafaz Allah itu bukan pada saat membaca Al-Quran, itu monggo. Tapi pada saat baca Al-Quran, Bapak, tuntutan kita itu adalah kita harus membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah itu membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah membaca huruf lafzul jalalahnya Rasulullah tidak manyun, maka juga kita tidak boleh manyun. Seperti itu Pak ya. Kecuali kalau di luar Al-Quran itu monggo. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, begitu juga dengan huruf ra. Rasulullah itu ketika memonyongkan, mohon maaf ya, bibirnya yang mulia itu ya, itu saat melafalkan huruf wawu saja. Ya, jadi huruf yang lain tidak memonyongkan. Beliau tidak memonyongkan bibirnya. Ya, jadi beliau itu hanya memonyongkan bibirnya yang mulia itu saat membaca huruf wawu saja dan saat membaca huruf yang berdomah saja. Saat itu enggak, saat yang lain enggak. Ya, jadi ketika kita baca ini wamanya mah manyun Pak ya, kan itu kan huruf wawu ya. Wama adraka, bukan wama adraka. Ya, gitu. Jadi bukan wama adraka. Coba Pak, dari vokal O-nya bakal kedengar beda nggak Pak antara adraka dengan adraka? Ya Pak ya. Antara adraka dengan adraka. Ya, fathah itu sifatnya membuka, jadi bukan manyun, gitu Pak ya. Baik, wa ma adraka mal qari'ah. Silakan Pak. Baik, kita ketemu dengan huruf qaf lagi Pak. Huruf qaf itu termasuk vokal O. Boleh manyun Pak? Tidak boleh. Ya. Jadi bukan al-qari'ah, mal-qari'ah, enggak. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Gitu Pak ya. Nah, setiap mengucapkan huruf vokal O tidak boleh manyun, ya Pak ya, tidak boleh manyun. Seperti itu. Baik.
Kemudian kita ke ayat 4, kita agak cepat nih Pak ya, nggak bisa terlalu detailing ya. Kita ke ayat 4 ya, cukup nanti jadi catatan saja. Kita bertemu dengan huruf ya berfathah menghadapi wawu ya Pak ya, menghadapi huruf wawu. Bapak setiap ada harokat fathah menghadapi wawu itu disebutnya apa Pak? Mad lain atau disebut lin ya. Nah, di sini Bapak kita harus memanyunkan bibir karena bertemu dengan wawu ya. Nah, maka dibacanya yauma yauma. Ustaz, gimana kalau misalkan tidak dimanyunkan? Kalau tidak dimanyunkan, maka bunyinya tidak akan sempurna. Kalau tidak sempurna, itu akan menjurus ke o. Yauma ya. Maka tidak harus manyun, sempurna yauma. Karena bahasa Arabnya hari itu bukan yaum, tapi yaum. Bahasa Arabnya puasa itu saum bukan saum. Bahasa Arabnya tidur itu naum bukan naum. Nah gitu ya. Maka harus yauma gitu Pak ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah seperti itu Pak ya. Baik Bapak, ini bukan kurang sono ya Pak, bukan kirang sono, ini sudah pukul 18 lebih 2 dan petugas takjil sudah standby di sana. Ya akhirnya Pak, saya hanya bisa menemani kegiatan tadarus sampai sini. Mudah-mudahan Pak ya, entah 1-2 poin itu bisa tersimpan gitu Pak ya. Dan kita mesti ketahui dan kita ingat, membaca Al-Quran dengan ilmu itu tentu akan lebih besar maknanya gitu Pak ya. Satu hal yang kita terapkan saat kita membaca Al-Quran, terapkan Pak ya, terapkan saja gitu Pak ya. Kita tahu berarti saat membaca huruf qaf tidak boleh manyun, kita upayakan gitu ya. Kemudian saat mengucapkan huruf ro tebal, kita juga tidak boleh manyun, kita upayakan ya. Kita kalau misalnya sudah terbiasa, kita biasakan gitu Pak ya. Kalau kata guru saya Pak, almarhum Pak Syukri Jarkashi, pendidikan itu adalah pembiasaan. Ketika kita membiasakan diri dengan hal yang baik, berarti kita sedang mendidik diri kita dengan hal yang baik. Seperti itu saja Bapak yang bisa disampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Terima kasih atas partisipasi Bapak yang sudah mengisi 3 rakal ini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pak Haji. Saya demikian pemirsa, takrib tanggal 15 Ramadan 1447 Hijriah hari ini sudah selesai, bertepatan dengan dibagikannya makanan takjil. Demikian liputan kami dari acara mengikuti program takrib dari Polda Jawa Barat. Saya Disadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.